bisa mengambilnya di Indonesia. Artinya uangnya tunai sehingga tidak masalah mengambil uang tersebut. Ya, jadi nggak masalah Bu yang ngambil uang tersebut meskipun dalam bentuk mata uang yang berbeda dari euro ke rupiah. Wallahu taala a'lam. Silakan yang laki-laki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mau menanyakan untuk barang yang jenisnya itu software. Software. Software, oke. Yang pertama barang itu jenisnya software Ya, dan itu sangat kita perlukan. ya, Kemudian barang itu nggak bisa dibeli kecuali dengan kartu kredit. ya, Satu, itu gimana hukumnya? Kita ya, sebagai user. Kemudian yang kedua, kita posisi sebagai marketplace. ya, Bagaimana mengatasi hal yang seperti ini? Karena ini transaksinya mau nggak mau harus menggunakan kartu kredit dan barang-barang itu dari luar semua. ya. Nah ini posisi kita sebagai marketplace untuk mengatasi teknik pembayaran seperti ini seperti apa kira-kira? Ya Terima benar kasih ya. Ustaz. Bagus sekali pertanyaannya tentang software ya, jual beli software. Meskipun jual beli software itu ingat bukan jual beli software tapi jual beli hak pakai software. Ya, sehingga softwarenya nggak boleh digandakan karena yang kita beli hanyalah hak pakai. Ya. Nah, sebagian perusahaan luar negeri itu hanya menerima kartu kredit dan tidak ada pembayaran selain kartu kredit. Ini sama kasusnya dengan kayak kita naik pesawat, kita menolak asuransi, Pak. Asuransi dalam Islam mungkin menurut kita itu haram. Kemudian kita naik pesawat dan pesawat itu harus pasti ada asuransi. Kalau tidak menyepakati asuransi dalam pesawat, kita nggak bisa beli tiket pesawat. Sehingga dalam kasus ini, insya Allah ini termasuk sesuatu yang tidak bisa kita elakkan lagi. Ya, tapi seandainya pun kita punya resiko, dapat resiko, kita tidak mengambil kecuali sebatas premi asuransi yang kita ambil saja. Begitu juga ini kasusnya. Jadi kalau bisa dia cari kartu kredit yang mungkin bunga paling rendah atau yang semisalnya. Kalau emang sudah tidak bisa lagi pembayaran demikian. Dan memang sebagian di luar negeri itu memang pembayarannya harus pakai kartu kredit. Tapi kalau ada opsi lain, coba dicari dulu ya. Mungkin Bapak lebih tahu. Kalau ada opsi lain yang ternyata nggak pakai kartu kredit, ya maka dia maka dia dibolehkan harus mengambil yang opsi yang tadi. Kalau ada opsi yang lain, Wallahu taala alam. Karena ini hajat, karena ini hajat yang tidak bisa ada cara lain kecuali dengan hal yang demikian. Wallahu taala alam. Ada lagi? Yang kemudian yang nomor 2 tadi Ustadz, Iya nah sama posisi kita sebagai marketplace. Ini penjualnya ya. kebetulan ini sekaligus sedikit promosi sedikit bahwa Iya, kita ada sebenarnya aplikasi namanya aplikasi Toko Bin Off, mungkin belum begitu paham di sini, iya. tapi insya Allah nanti akan banyak yang tahu. Nama aplikasi Hmm, kita Toko Bin Off. hmm, Kemudian ini saat ini ada yang mau menjual dalam bentuk software tadi. Nah, Iya, gimana mengatasi kita posisinya sebagai marketplace ini gitu? iya. Kalau di marketplace-nya itu kita sebagai pemilik. Yes, sebagai pemilik. Kalau itu bisa dijual tanpa kartu kredit tapi tetap nggak bisa ya? Tetap nggak bisa, harus Oh juga yang melalui bisa. kartu kredit. Sedangkan sistem pembayaran kita itu hanya transfer sama COD. Iya. Apakah boleh membuka opsi untuk kartu kredit ini? Kalau transfer nggak bisa ya? Transfer nggak bisa Ustadz, karena pembayarannya tetap semua memakai kartu kredit. Ya, intinya kalau emang tidak ada opsi yang lain, termasuk lebih kepada darurat ya. Jadi dia tidak ada opsi yang lain untuk mendapatkan yang tersebut. Cuman tadi pesan saya, cari lagi. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang dia jualan software, aplikasi yang bisa menggunakan tanpa menggunakan kartu kredit mungkin, ya. Ya, atau tanpa menggunakan PayPal dan semisalnya. Allah taala a'lam. Oke, Ya. terima kasih Ustadz. Ya. Jam berapa sekarang? Masih ada waktu 10 menit lagi Ustaz. Oh, 10 lagi ya. Terasa lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Ustaz, Alhamdulillah saya punya usaha pangkas rambut di tempat saya, Alhamdulillah. Nah, saya gondrong kebetulan ini. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah fikih dagang barang dengan usaha jasa pangkas rambut ini sama? Terus yang kedua, apa yang perlu saya perhatikan untuk menghindari sesuatu yang haram dari usaha pangkas rambut saya ini Ustaz? Masya Itu aja. Allah. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya ya. Pangkas rambut apakah termasuk dalam jual beli? Iya, dalam jual beli karena yang dijual beli adalah jasa. Ya, jadi jasa termasuk akad ya, akad ya bisa ijarah, bisa baik. Jadi dia termasuk akad.
jasa potong rambut, kemudian dengan dengan uang. Apa yang perlu perhatikan sebagai seorang pemotong rambut? Cari tahu apa model-model potong rambut yang nggak boleh dalam Islam gitu. Ya karena dalam Islam itu ada potongan rambut yang tidak diperbolehkan. Tidak semua model boleh. Sehingga kita sebagai seorang pangkas rambut yang muslim, dia akan cari tahu bagaimana ya. Atau ada rambut-rambut yang nggak boleh dipotong habis. Di dalam Islam apa saja? Ya, misalnya alis dan semisalnya atau jenggot bagi laki-laki. Jadi dipelajari ini semua. Jadi kita juga mencari tahu jangan sampai kita mensupport orang untuk berbuat kemaksiatan. Kemudian juga di antara hal yang dipembahasi adalah kita juga lebih kepada jasa itu lebih kepada servis sebenarnya ya. Pelayanan jujur, berakhlak mulia, lebih kepada hal seperti yang itu misalnya seperti penjual stan ya, itu ramah dan seterusnya, itu lebih kepada yang sifatnya afektif atau sifat-sifatnya attitude saja ya. Adapun masalah fikihnya tidak seribet kalau kita ngomongin fikih online ataupun yang semisalnya. Atau bisa juga buka jasa potong rambut online gitu. Ya, jadi dia datang ke rumah-rumah begitu kan, ini termasuk terobosan ya Allah taala. Nah, apalagi masa pandemi seperti sekarang ini. Ya, ada lagi mungkin? Ya, kita ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Yang satu dari Ahwat, satu dari Ikhwan. Ya. Yang dari Ahwat. Bismillah, izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Dulu saya pernah kerja di perusahaan swasta, Ya. dan setiap bulannya saya mendapatkan potongan jaminan sosial tenaga kerja. Setelah kita berhenti kerja, itu uangnya bisa dicairkan. Nah, Ya. pertanyaan saya gimana hukumnya kita mencairkan uang jaminan sosial tenaga kerja tersebut? Sedangkan di laporan bulanannya saya lihat di situ ada kayak sistem bagi hasil, ada bunga berapa persen, detil-detil kayak yang kayak riba kali menurut saya. Cuma yang ingin ditanyakan itu termasuk riba nggak kalau saya nyairin uang tersebut? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus pertanyaannya ya. Ini bagus Ibu, ini paham konsep jangan tertipu dengan nama tapi hakikatnya itu apa gitu loh. Jaminan sosial tenaga kerja. Tapi hakikatnya itu apa? Ternyata uang tersebut dikelola, kemudian diinvestasikan, dikelola, dijadikan usaha dan dapat bagi hasil. Maka ini sejatinya adalah utang. Dia mengutangi kantor dengan modal sekian tadi, kemudian dibagi sehingga ibu boleh mencairkan sesuai dengan nominal yang kita setor. Kalau berlebih maka kita tidak boleh terima. Seandainya kita terima, kita keluarkan untuk fasilitas umum atau orang-orang miskin dan fakir. Jadi itu solusinya ya. Ya, silakan. Bismillah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Ustaz dan Ikhwan serta Ahwat di sini. Yang Ana mau tanyakan ini Tad, ketika kita lagi transaksi jual beli kepada pelanggan Tad, itu barang kita tuh ada minusnya Tad. Ya. Nah, mungkin kita sibuk kan kesana kesini. Ya. Kita tuh lupa ngomongin minusnya Tad. Ya. Setelah akad baru teringat minusnya tadi Tad. Itu Ya. bagaimana hukum jual beli kami Tad? Ya, Jazakallah khair. Bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, bagus sekali. Ingat di antara adab penjual adalah menjelaskan aib. Pak, ini motor saya jual, dia pernah turun mesin sekian, ya kemudian pernah kecelakaan 2 kali, pernah diganti ini nggak ori lagi. Ini dijelaskan semaksimal mungkin, Pak. Meskipun mengurangi harga. Cuman disitulah keberkahan jujur dalam berwirausaha. Seandainya lupa, kalau lupa dalam Islam, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, jangan hukum kami kalau kami lupa. Maka ketika kita lupa menjelaskan, benar-benar lupa ya, pura-pura lupa ya, benar-benar lupa, maka dia tidak berdosa. Tapi ketika dia ingat, dia kasih tahu pembeli. Oh, maaf mas, tadi ya ini ya yang beli barang itu ya, iya ada apa mas? Oh maaf saya belum menyebutkan aibnya begini. Oh iya mas, nggak masalah, alhamdulillah. Oh mas kalau gitu saya cancel aja, nggak masalah. Oh mas kalau gitu saya kurangi aja harganya, boleh. Jadi ada 3 opsi. Ya, dia terima ikhlas, bagus. Dia cancel kita terima, atau dia kurangi, namanya arsh, selisih harga normal dengan harga aib namanya. Ya, jadi masnya kalau ingat ketika segera kasih tahu ya, kasih tahu orang tersebut kalau aibnya begini. Ya, wallahu taala alam. Itulah pentingnya kita simpan kontak. Ya.
Nah ini Ustadz, ada satu pertanyaan lagi Ustadz dari online Ustadz. Masya Yang Allah. masuk ke YouTube media partner kita, Fat Media. Nanti dibacaan oleh Ahiboy. Ya. Dari saudara Anggun Barriansa Ustadz. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Mau Waalaikumsalam tanya warahmatullahi. tentang beda harga jual pada aplikasi online. Ya. Contoh Gojek atau GrabFood. Apakah termasuk membedakan harga? Apakah termasuk riba Ustadz? Jazakallah khair Ustadz. Membanding-bandingkan harga ya? Iya. Beda harga Ustadz. Dia pembeli, penjual, penjual pembeli nih. Pembeli Ustadz. Pembeli. Pembeli. Dia meda ini kayaknya sekian nih, ini sekian nih. Kalau Sekian. via aplikasi beda harga dengan yang offline-nya Ustadz. Oh iya. Ini sebagai pembeli atau penjual sebenarnya? Kayaknya penjual ya. Penjual. Penjual Oh Ustadz. kayaknya penjual ya. Ya bagus pertanyaannya tadi. Bagaimana beda hukum, beda harga? Offline sekian, online sekian. Tunai sekian, kredit sekian. Sebagian ulama di antaranya Syalbani rahimahullah mengharamkan seperti ini. Ada hadis mengatakan nahan Nabi anil bai'ataini fil bai'ah. Nabi melarang dua harga dalam satu jual beli. Akan tetapi kita katakan hadis ini bukan melarang dua harga di awal akad, tapi dua harga setelah akad. Begini contohnya. Kalau kita jual ini motor harganya 10 juta kalau tunai. Kalau kredit 12 juta setahun, sebulan 1 juta. Itu boleh dengan syarat ditentukan mana yang kita ambil. Saya beli motor kredit aja lah 12 juta. Ini bukan dua harga lagi. Harganya cuman satu, apa? 12 juta. Yang memaksud dua harga ini begini Pak. Kalau jual beli kredit dengan denda. Harganya 12 juta. Ketika macet tambah denda jadi 13 juta. Macet lagi 14 juta. Maka ini dua harga namanya. Bisa 12 juta, bisa 14 juta. Jadi nggak boleh keterlambatan pembayaran kredit dengan denda. Karena ini mengubah harga. Ini yang dilarang. Adapun dia jual aplikasi sekian. Saya kalau mau jual ini kayaknya laris. Saya murahin aja lah. Ini kayaknya mahal. Atau mahal ini saya kurangin. Kalau di aplikasi ini saya berikan tarifnya sekian. Ini hak sebagai seorang penjual, dia boleh ya. Atau misalnya kalau fulan ini beli saya kasih diskon sekian. Kalau fulan ini saya kasih diskon sekian. Itu adalah hak kita menentukan harga. Asal sama-sama saling ridho. Ya, jadi nggak termasuk larangan menjual dengan dua harga. Wallahu taala a'lam. Ya, alhamdulillah kayaknya sudah ya. Jadi saya mohon maaf ya. Mungkin ada ucapan-ucapan saya yang menyinggung atau tidak berkenan bagi teman-teman, saya mohon maaf, ada Allah mohon ampun, dan semoga ini memotivasi kita semua untuk ternyata belajar fikih muamalah itu seru dan menyenangkan. Meskipun ngantuk-ngantuk kita nggak tidur ya, artinya seru. Dan juga kita harus waspada, jangan sampai kita yang katanya cinta kepada istri sehidup surga, cinta mati kepada anak-anak, malah menafkahi dengan harta-harta yang tidak dibenarkan. Jadi marilah kita semangat belajar fikih muamalah. Jangan lupa kalau pengen gabung ke ini ya, kalau punya usaha pengen gabung ke KPMI silakan ya, ada di sebelah kanan saya. Dan saya juga terima kasih kepada pihak ya Palembang Muslim Event yang sudah memberikan saya kesempatan. Banyak yang lebih layak berbicara fikih muamalah dibandingkan saya, hanya saja di sini mungkin karena kita temenan ya. Jadi diminta gitu. Jadi saya ngucapin terima kasih dan mohon maaf atas semuanya ya. Kepada moderator silakan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada Ustaz Roni. Masih ada waktu sedikit 5 menit. Untuk itu kita ada sedikit door prize Ustaz. Jadi dari KPMI ada sedikit door prize sebelum kita tutup istirahat sholat asar. Tapi yang akan membawakan acara singkatnya itu kita panggil dari teman-teman KPMI ya. Teman-teman KPMI salah satu boleh maju ke atas panggung. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman di sini, kami dari perwakilan stan KPMI Palembang yang stannya ada di pojok. Ya, itu salah satu komunitas yang ada di Palembang, yaitu komunitas pengusaha Muslim Indonesia. Kebetulan kami mewakili Korwil Palembang
Kami mohon izin sebentar untuk ngadain door prize kecil-kecilan ya. Buat yang peserta yang sudah hadir di sini atau boleh para penonton atau setan, teman-teman yang lain yang menyimak kami berbicara di atas panggung ini, boleh silakan menjawab. Sekaligus bentuk penghargaan kami buat kalian yang sudah duduk memperhatikan kajian dari awal sampai akhir. Untuk pertanyaan pertama, insya Allah kami kasih hadiah kenang-kenangan dari KPMI, stand KPMI Palembang. Ada yang tahu nggak kira-kira KPMI Palembang itu bekerja sama dengan PT apa? Clue-nya ini loh, clue-nya marketplace khusus Muslim. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ustadz jangan. Kalau ada yang tahu boleh tunjuk tangan, nanti saya samperin. Apa tuh? Oh gitu. Tadi Ustadz berbicara soal marketplace. Nah sekarang KPMI atau kita Muslim punya loh marketplace khusus Muslim loh. Yang insya Allah di situ barangnya bebas riba, jauh dari barang haram atau transaksi yang dilarang agama. Pokoknya enak lah, aman. Kalau jualan di sana atau buka toko di sana, alhamdulillah insya Allah sesuai syar'i lah, amanah dan insya Allah. Yang bisa jawab nanti dapat door prize bang. Kita siapin door prize-nya. Boleh Mbak? Tarik Mbak. Silakan. Nanti saya samperin. Boleh Mas Agah, silakan. Jangan dijawab dulu Mbak. Namanya siapa Mbak? Fauzia. Fauzia. Silakan jawab Mbak. Bismillah itu marketplace Muslim Lab Shop. Ya benar. Kira-kira kita bekerja sama dengan PT apalah? Itu aja cukup Pak Ketua? Oke, gak apa-apa. Silakan nanti kasih hadiahnya Mas Aga. Hah? Ya. Tolong Mas Aga dikasihkan. Kenang-kenangan dari, apa itu Mas Aga? Oh dari Inai Kuku ya, Masya Allah. Sponsor KPMI ya. Inai Kuku Store, ya Inai Kuku halal di bawah sholat, Masya Allah ya. Bisa didapat di stand KPMI, ada tuh di jualannya tuh. Ya, harganya cuma 35.000. Murah. Terus yang kedua, berlaku buat ikhwan atau akhwat ya, atau yang lainnya, yaitu Muslim Life Shop. Ini ada di aplikasi Google. Siapa yang paling dulu install di HP-nya atau sudah berada di HP-nya, silakan tunjuk tangan, nanti kita kasih hadiah door prize. Install sekarang, install sekarang. Install sekarang. Silakan buka ini apa Google Play Store. Muslim Life Shop. Siapa yang cepat langsung angkat tangan, langsung kita samperin. Yang cepat itu bang biasanya yang sinyalnya cepat itu. Oh iya Pak ya. Yang kira-kira pakai apa tuh? Yang duluan install aplikasi Muslim Life Shop, silakan ke depan atau tunjuk tangan, nanti dapatkan door prize dari teman-teman. Ayo sinyalnya, dites sinyalnya yang 4G. Jangan tethering ya, lambat tethering. Oh Pak, Oh, Masya itu, Allah. Bang. Duluan saya, HP. Iya, coba lihat dulu bang, asli nggak? Allah. Mana Pak? Mana Pak? Nanti Oh, barang second. coba klik. Bener nggak Muslim Life Shop? Aplikasi Muslim Life Shop? Oh benar, tapi belum buat akun, enggak apa. Gimana? Benar ini Pak. Oke. Hah? Ya enggak apa-apa, yang Benar penting ya, install sudah dulu. ya, benar, memang sudah dulu tadi kan. Oke, tunjukin ke teman-teman. Sudah pernah belanja, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Sini, Pak. Bangga. HP dewe Pak? HP dewe kan? Iya, masa benar. Oh ya, ada istrinya ya, Masya Allah. Oh iya, makasih Pak. Dengan Pak, siapa Pak? Namanya Pak? Pak Kamal. Pak Damar, tinggal di mana Pak? Di Indralaya. Oh, Indralayo. Kapan kesini Pak? Acara ini tadi jam. Oh, berarti ke Palembang, ke OP Mall, berarti khusus untuk mampir acara PM 2021 nih Pak ya?
Masya Allah, silakan Mas Aga, tolong dikasih hadiah-hadiahnya. Tolong dipoto. Ustaz Roni, sekalian foto kenang-kenangan. Lihat naik pocok payung Pak, biar terkenal gitu. Mohon izin ya. Tolong foto ke Mas Aga, apa siapa? Pak Riki, tolong. Kenang-kenangan beliau dapat door prize ya. Mohon izin panitia ya. Aku nak nebeng. Jingo anda raya. Oke, makasih Pak ya. Insya Allah kakek foto Bapak ada kayak tidak tahu di mana. Insya Allah ada di akun KPMI Palembang lah. Masya Allah. Selamat Pak ya. Makasih. Jazakumullah khairan. Demikian Ustadz dan MC, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita selesaikan materi sesi pertama ini. Sebentar lagi masuk waktu asar, kita sholat asar. Dan jangan lupa sehabis sholat asar ada lagi sesi kedua yang akan dibawakan oleh Ustadz Bambang Ahmad Wafi dengan tema berdakwah dalam usaha. Jangan pulang dulu, silakan yang bisa datang-datang. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf ketika ada salah-salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Pamit undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan yang diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang yang sangat menjadikan tuh akhlak anak-anak sekarang tuh sebenarnya yang kurang baik ya. Jadi kemarin itu pertimbangan saya dengan istri, dengan orang tua juga alangkah baiknya kita meneruskan kembali di Sekolah Mutiara Sunnah ini, karena memang yang terpenting nomor satu tuh akhlak, yang pasti akhlaknya, lalu akidahnya, itulah yang kita pegang untuk di Mutiara Sunnah ini, karena memang dari kita sudah menjalani di TK-nya dan beberapa referensi dari orang juga di sini sangat baik sekali untuk pendidikan akidah dan akhlaknya kayak gitu. Jadi intinya tujuannya adalah untuk mengajarkan anak itu untuk pendidikan agama Islam yang benar dan baik dan benar kayak gitu. Di sini kan sekolah tahfiz ya. Memang saya sama istri cita-citanya pengen anaknya jadi seorang tahfiz Quran dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu. Insyaallah biar ilmu yang didapat juga lebih berkah.